Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rio Riasport kembali menyapa Anda. Oke, kita lupakan sejenak, kita hentikan sejenak hingar-bingar dan juga clash-clash yang terjadi di Liga Indonesia. Kita kembali satukan kekuatan, satukan semangat, satukan doa, dan satukan dukungan kepada timnas Indonesia kita yang tengah berjuang mewujudkan mimpi kita sebagai rakyat Indonesia untuk bisa menyaksikan timnas kebanggaan kita ini berlaga di Piala Dunia. Kita akan coba masuk lagi ke laga selanjutnya di round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kali ini timnas kita ini kedatangan tamu lama ya. Tamu lama yang dulu nggak diundang, yakni timnas Jepang. Nah, bagaimana persiapan kedua tim ini dan jalannya laga kali ini dan seperti apa sih intrik-intrik dan juga ada kelas-kelas apa sih sebelum laga ini? Sebenarnya sih buat laga ini nggak terlalu banyak intrik-intrik juga, cuman yang menarik perhatian kita akan seperti apa sih jalannya laga kali ini, karena kita tahu kemarin Jepang sudah datang ke Indonesia lebih dulu ya, karena mereka berharap untuk adaptasi lebih cepat. Nah, bagaimana nih persiapan Indonesia menghadapi seriusnya Jepang? Apakah serius juga atau ya kita nggak tahu, makanya kita akan coba bedah sama-sama di channel ini. Tapi seperti biasa, sebelum kita bedah persiapan kedua tim ini, saya tetap mendukungnya untuk channel ini agar terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita informatif yang tentunya semoga saja bermanfaat untuk kita semua. Caranya masih sama, cukup dengan klik subscribe, aktifkan juga notifikasi loncengnya, like, share, dan juga komen. Dan inilah jelang laga antara Indonesia kontra Jepang di round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Inilah laga yang dinanti-nanti, laga yang ditunggu-tunggu, laga yang akan bikin deg-degan, laga yang akan membuat seluruh masyarakat pecinta sepak bola tanah air harap-harap cemas. Ya, laga yang sangat sulit bagi timnas Indonesia. Lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2006 zona Asia round 3 antara Indonesia versus Jepang. Meskipun hasil dari laga ini bukan akhir dari segalanya, tapi segalanya akan ditentukan salah satunya dari laga ini. Jika Indonesia mampu menahan imbang atau bahkan menang melawan Jepang, harapan untuk lolos langsung ke Piala Dunia 2026 untuk pertama kalinya sangatlah terbuka lebar. Tapi jika Indonesia kalah, maka Indonesia akan semakin sulit. Jepang akan mengulangi kedigdayaannya seperti dahulu kala ketika menjajah Indonesia dengan pasukan yang sangat lengkap. Jika zaman penjajahan, Jepang ini harus mengalahkan Belanda dan Indonesia, kali ini pun sama. Jepang harus menghadapi Indonesia dengan rasa Belanda. Jepang saat ini masih kokoh di puncak klasemen grup C dengan koleksi 10 poin. Tersisa 6 laga, termasuk melawan Indonesia. Jika Jepang mampu mengalahkan Indonesia, maka dipastikan Jepang akan lolos ke Piala Dunia, entah sebagai juara grup ataupun sebagai runner-up. Yang pasti, kesempatan Jepang untuk lolos ke Piala Dunia jika mampu mengalahkan Indonesia sangatlah terbuka lebar. Sebab jika Jepang menang lawan Indonesia, maka poin Jepang adalah 13, ditambah 5 laga sisa. Jika Jepang mampu sapu bersih semua laga, maka poin maksimal adalah 28. Sementara lawan-lawannya di bawahnya yang punya koleksi 5 poin seperti Arab, Australia, dan Bahrain, dengan sisa 6 laga, jika menang semua, maka 3 tim tadi poin maksimalnya adalah 23. Sementara Indonesia dengan koleksi poin 3, jika 6 laga menang semua, total poinnya cuma 21. Maka wajar Jepang pun menargetkan atau menurunkan kekuatan penuh saat lawan Indonesia kali ini. Meskipun kita tahu pelatih Jepang Hajime Moriyasu pernah mengatakan ingin lolos ke Piala Dunia bersama Indonesia, tapi melihat situasi saat ini, kecil kemungkinan Moriyasu akan mengalah pada Indonesia. Sebenarnya baik Sintayong maupun Moriyasu sudah bisa mengetahui gaya main lawannya masing-masing, sebab dua pelatih ini tuh sempat bertemu di Piala Asia 2023 kemarin, yang kala itu Moriyasu dengan pasukannya mampu menumbangkan Indonesia dengan skor 3-1.
Tapi tentunya baik Sintayong maupun Moriyasu nggak bisa berpatokan pada hasil laga Piala Asia, sebab baik Jepang maupun Indonesia kali ini banyak perubahan komposisi pemain. Saat Jepang mampu mengalahkan Indonesia di Piala Asia kemarin, pemain Jepang yang nggak ada saat ini di round 3 lawan Indonesia adalah Ayase Ueda, Seiya Maikoma, Tomiyasu, Yuto Nakayama, Junya Ito, Tsuyoshi Watanabe, Kaisu Sano, Daya Maekama, Mao Hosoya, Takuma Asano, dan Hiroki Ito. Dan digantikan pemain-pemain timnas Jepang yang lebih berpengalaman seperti Koki Ogawa, Kaoru Mitoma, Kyoga Furuhashi, Yuki Osashi, Joelchima Fujita, Ao Tanaka, Daichi Kamada, Kota Takai, Ayumi Seiko, Daiki Hashioka, Ko Itakura, Yuto Nagatomo, Ko Setai, dan Keisuke Osaka. Jelas tim ini adalah tim utama timnas Jepang, lebih hebat dari timnas Piala Asia kemarin. Tapi di sisi skuad timnas Indonesia pun ini banyak banget perubahan dari timnas yang dipakai di AFC saat kalah 3-1 lawan Jepang. Pemain-pemain yang hilang ada Asnawi, Elkan Bagot, Adam Alis, Wahyu Prastio, Dendi Sulistiawan, Maklok, dan Hernando Ari. Digantikan oleh Martin Pas, Jai Ijes, Miss Hilgers, Calvin Verdong, Yance Sayuri, Tom Haye, Nathan To Choaon, Ragnar Oratmangun, Eliano Render, Ramadan Sananta, dan Kevin Dix. Jadi memang di laga ini kedalaman skuad dua tim ini benar-benar jauh berubah. Dua tim ini menggunakan skuad inti full di laga ini. Dari segi persiapan, nah ini yang menarik ya. Jepang sebagai tim pemuncak klasemen dan dengan ranking yang lebih tinggi dari Indonesia justru sangat serius loh menghadapi laga ini. 5 hari sebelum laga Jepang udah ke Indonesia. Tujuannya ya agar lebih cepat adaptasi dengan kondisi cuaca dan situasi di Indonesia. Jadi istilahnya nanti saat bertanding udah nggak kaget lagi dengan situasi dan kondisi cuaca di Indonesia. Bahkan sampai hujan-hujanan pun dijabanin loh latihan. Dan dalam latihan ini udah kelihatan banget tuh kayak apa ya? Kayak tentara mau perang, serius banget. Ya wajar sih sebab nama besar dan gengsi dipertaruhkan loh di sini. Masa tim nomor 15 dunia gagal lolos Piala Dunia? Apa kata dunia? Sementara Indonesia sebagai tuan rumah justru terlihat lebih santai. Nyantai dulu nggak sih? Bahkan latihan perdana pun belum komplit semua dan lebih banyak canda tawanya. Jadi dari sisi persiapan pun kita udah bisa bedain ya. Dan juga jangan lupa juga nih, timnas saat ini diisi dengan sebagian besar pemain-pemain baru dengan rasa Eropa. Seperti kita tahu ya, tak mudah membentuk sebuah chemistry sebuah tim itu dengan instan ya. Jadi kalau bisa dibilang berat, ya sangat berat tantangan timnas Indonesia saat lawan Jepang ini. Tapi kalau Sintayong bisa menginstruksikan para pemain timnas ini main rileks, kami pikir bukan hal yang mustahil untuk bisa mengalahkan Jepang. Memang dari sisi skuad sendiri, timnas Indonesia ini udah ketambahan pemain baru, yakni Kevin Dix. Tapi kan yang kita butuhkan adalah striker. Nah, untuk bagaimana caranya Indonesia bisa mengatasi Jepang, ini balik lagi ya pada keputusan Sintayong ya. Sebab kami mah cuma melihat secara pandangan kami aja. Kalau menurut pendapat kami pribadi, kalau Jepang ini dilawan dengan ball possession, ini akan sangat sulit buat kami. Kenapa demikian? Pemain Jepang ini tuh tipikalnya cepat-cepat. Indonesia akan kewalahan kalau dilawan dengan possession. Tapi Indonesia nih bisa nih memanfaatkan dari segi peluang. Peluang sekecil apapun harusnya bisa dimanfaatkan oleh para penggawa timnas. Yang gak ada salahnya juga mencoba dengan cara tembakan-tembakan dari jarak jauh. Kenapa demikian? Sebab jika Jepang memasang Zion Suzuki di bawah Mistar, ini kelemahan Zion Suzuki adalah tangkapan bolanya yang tak terlalu lengket. Jadi ya itu bisa dicoba, tapi terserah juga sih, itu kan haknya Sintayong. Jadi kemungkinan kira-kira seperti ini ya formasi dari kedua kesebelasan. Dari timnas Indonesia di bawah Mistar ditempati oleh Martin Pas. Trio center back ditempati oleh Rizky Ridho, Jai Ijes, dan Kevin Dix. Dua wingback ditempati oleh Calvin Verdong dan juga Sandy Walsh. Double pivot
kemungkinan ditempati oleh Tom Haye dan Ivar Jenner. Sisi sayap ditempati oleh Rafael Struijk dan juga Marcelino Ferdinand. Sementara ujung tombak ditempati oleh Ragnar Orat-Mangun. Sementara bagaimana di skuad Jepang? Di bawah Mistar ditempati oleh Zion Suzuki. Duet center back ditempati oleh Koki Machida dan Ko Itakura. Bek kiri Yuto Nagatomo dan bek kanan Sugawara. Lini tengah diisi oleh Wataru Endo, Ryo Hatate dan Morita. Sisi sayap ditempati oleh Takefusa Kubo dan Ritsu Doan. Sementara ujung tombak ditempati oleh Minamino. Laga Indonesia versus Jepang ini rencananya akan disiarkan secara langsung di RCTI Jumat 15 November 2024 mulai pukul 19.00 waktu Indonesia Barat dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Oke, itu tadi ya sedikit pembahasan kita jelang laga antara Indonesia lawan Jepang di round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Nah, bagaimana menurut kalian jalannya laga kali ini? Kita akan coba bahas nanti ya di fakta pertandingan. Makanya, kami dari tim Rio Ria Sport mengajak kepada kami pribadi dan juga seluruh masyarakat pecinta sepak bola tanah air. Ayo, satukan semangat, 2D, doa dan dukungan untuk timnas kita agar mereka mampu mewujudkan mimpi kita untuk menyaksikan Indonesia berlaga di Piala Dunia. Makanya ikuti terus berita seputar sepak bola khusus Liga Indonesia dan pernak-perniknya hanya di Rio Ria Sport. Terima kasih yang telah menyaksikan video ini dan mengunjungi channel ini. Kritik dan saran selalu kami nantikan di kolom komentar atau di media-media sosial kami yang ada di bawah ini. Bravo sepak bola Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.